Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ini termasuk sejarah ini ya. Nah, kita akan menjelaskan yang belum terpecahkan. Baik, dari Perang Dunia Pertama terjadinya pembunuhan di negara Austria Hungaria. Nah, itu sebuah pangeran itu dibunuh seseorang Serbia karena pinginnya membunuh dia. Saya tidak tahu kenapa dia mau membunuh atau apa atau disuruh atau gimana. Nah, baik kita akan jelaskan jelaskan dengan singkat ya. Nah, sebenarnya ini orangnya ini membunuh karena ini dari sebuah masalah ataupun di mana itu. Jadi ini emang disuruh kan. Jadi saya tidak tahu kenapa harus dibunuh atau gimana. Nah, mengapa orang ini harus membunuh kan bisa terlibat perang juga karena ini masalahnya di Perang Dunia Pertama ini terlibatnya pada tahun 28 Juli 1914 sampai akhir Perang Dunia Pertama 1918 11 November. Nah, itu cerita singkat ini ya. Saya masih kurang paham tentang cerita panjangnya Perang Dunia Pertama itu emang panjang sekali sejarahnya itu. Makanya ya begitulah Perang Dunia Pertama kejam. Perang Dunia Pertama itu emang kejam atau Perang Dunia Kedua. Bedanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu sangatlah beda. Perang Dunia Pertama itu masalah tentang pembunuhan ya pangeran Austria Hungaria. Bukan masalah Austria Hungaria juga ya. Negara lain juga terlibat juga kayak gitu. Ataupun masalah tentang begini atau masalah ekonomi bisa-bisa juga. Kalau Perang Dunia Kedua ini terjadinya konflik dan mematikan juga di Perang Dunia Kedua ini. Emang tidak enak juga kalau perang itu tidak enak. Ideologi sama sejarah itu lebih kejaman sejarah ya daripada ideologi. Ideologi itu damai. Baik, kita sudah selesai membahas tentang sejarah Perang Dunia Pertama. Baik, kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua pada tanggal 1 September 1939 sampai 1945 2 September. Baik, kita akan menjelaskan dengan singkat saja ya, biar tidak diperpanjang. Ini sebenarnya panjang sekali nih. Baik, dimulai sekarang. Perang Dunia Kedua ini dimulainya semua negara juga, bukan negara ini aja, tapi semua negara juga. Seluruh negara-negara semua ini berperang demi negaranya dia sendiri. Baik, kita akan membahas tentang negara Jerman, Prancis, Uni Soviet, United Kingdom, Inggris, negara Eropa lah, semua itu Belanda sama Italia. Baik, kita akan menjelaskan tentang negara-negara yang saya sudah sebutkan itu ya. Baik, awalnya dari dulu Prancis dulu itu telah menguasai sebagian Eropa sedikit lah, sebagian Eropa. Nah, mari gitu pada tahun 1940-an itu Prancis sudah tidak ragu lagi ya. Jerman sudah dipermainkan juga sama negara-negara lain. Jadi Jerman itu diganti negara sosialisasi. Saya nggak bisa memberitahu ini apa namanya, nggak boleh saya sebutkan ini nggak boleh disebutkan emang ini. Itu negara Jerman lah, Jerman dulu pada WW2. Nah, itu Jerman itu dulu itu telah menggantikan bendera Jerman menjadi bendera sosialisasi. Nah, tentang sosial pokoknya. Jerman itu telah menguasai sebagian Eropa juga sampai Prancis. Prancis pertama ini sudah tidak ragu lagi sama Jerman. Nah, Prancis itu membuat line Maginot. Nah, line Maginot itu biar orang Jerman itu tidak bisa melewati dari Prancis, tapi Jerman pinter juga. Jerman bisa lewat Belgia ke Prancis. Jadi dari samping Jerman terus Prancis sama Inggris membantu, bukan membantu Jerman ya. Inggris sama Prancis itu kan sekutu. Nah, itu sekutu itu
Nah itu barengan, Inggris untuk membantu Perancis, membantu untuk mendorong Jerman itu keluar. Tapi akal pintarnya Jerman itu emang betul sih, itu dari Belgia terus Maginot itu bisa dilewatkan juga, terus dikepung Perancis sudah tidak ada, sudah melarikan diri atau apa, sudah keluar dari negaranya. Terus Paris apa ibu kota Perancis tuh Menara Eiffel, Paris itu, nah itu dikuasai sama Jerman dan Eropa sudah dikuasai. Nah setelah Perancis dikuasai, sebagian Eropa itu juga, tapi negara Eropa yang tidak pernah dikuasai di negara Eropa itu negara Swiss. Nah, alasannya kenapa negara Swiss tidak dijajah? Karena begini ya. Nah, kita akan jelaskan dulu. Negara Swiss ini tidak dijajah karena bukan masalah masalah kecilnya atau mudanya ya. Ini masalahnya itu negara Swiss itu agak sulit dilewatkan sama orang Jerman itu. Swiss itu agak sulit dilewati. Maksudnya agak sulit itu banyak penggunungan, kayak gunung atas bawah, jadi agak bingung lewatnya, itu ambek sulit dilewatkan, sama ekonominya masih masih kurang lah, masih belum setinggi kayak negara-negara lain. Nah begitu, baik, negara kayak gitulah. Kalau negara Jerman memang tidak bisa melewati di situ. Nah, ini negara Jerman yang tidak menguasai di negara Eropa. Swedia sebelahnya yang telah dikuasai itu atasnya Jerman. Nah, itu enggak mau dikuasai karena apa? Takutnya itu pemimpin ini enggak bisa tak beritahu ya pemimpinnya ini. Pemimpinnya ini apa ya? Pemimpinnya ini enggak mau melewati negara itu karena takutnya itu masalah gimana ya? Masalahnya takutnya pesawatnya atau pasukannya takutnya diapakan lah di situ, karena di situ juga bahaya juga lewat di situ karena mikir di situ. Nah, baik. Ya begitu ceritanya tentang Jerman. Jermannya telah menguasai sebagian Eropa lah. Terus Jerman ini membuat cara, setelah Uni Soviet, ya setelah Eropa dikuasai, Polandia sudah tidak ada, ya dikuasai juga sama Uni Soviet, sama Eropa apa sama Jerman itu dibagi, kayak Jerman dibagi menjadi dua, Jerman Timur sama Jerman Barat. Nah itu, nah Polandia itu sudah dibilang tidak ada, tapi masih ada katanya. Nah begitu, tapi Jerman itu sudah apa ya, waktu itu sudah tanda tangan sama Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet. Nah sudah menandatangani bahwa perang kapan atau tanggal berapa. Nah begitu ceritanya. Setelah itu Jerman Jerman itu tidak mau diterima, kayak kertas dari yang sudah ditandatangani itu disobek, tidak terima lagi. Itu tanggal berapa ya? Tanggal 1941. 1941 kalau enggak 43. Nah, itu pakai teknik Barbarossa atau teknik kilat, katanya orang Jerman itu, teknik kilat. Nah, teknik kilat itu kayak sebuah apa ya, kalau teknik kilat saya kurang tahu juga. Teknik Barbarossa ini sebuah serangan mendadak. Serangan mendadak itu kayak serangan umum lah, tapi bukan umum. Ini Barbarossa ini serangan yang tidak tahu di mananya, kayak serangan mendadak juga. Nah, serangan Barbarossa ini sudah telah menguasai dari 15 pecahan Uni Soviet. Saya sebenarnya Uni Soviet bukan 15 pecahan. Ini Uni Soviet sebagian 15 negara pecahan itu dilewatkan. Nah, itu sudah sebagian Uni Soviet sudah agak dikuasai juga. Nah, pemimpin Jerman telah membuat apa? Aliansi. Aliansi itu ada 3. Aliansinya itu adalah Jerman, Jepang, Italia. Oke. Jerman telah menguasai sebagian Eropa. Jepang telah menguasai sebagian Asia. Italia pengen membangun kekaisaran Romawi. Nah itu ceritanya. Itu ceritanya tentang Jerman, Jepang sama Italia. Itu namanya itu aliansinya itu apa ya? Apa namanya itu? Triparty, tidak salah itu. Surat triparty untuk
membuat aliansi barengan itu juga kesamaan ideologi sama sejarah juga, termasuk ideologi juga, tapi masih ada rasa sejarahnya juga. Masa rasa sejarah itu rasanya ada rasa ketakutan sama rasa apa ya, rasa disiksa juga. Nah, baik, oke. Baik, itu semuanya itu dari sejarah juga. Italia itu telah kalah sama sekutu. Italia sudah mencapai, sudah setengah lah menguasai di Albania, sudah dikuasai, tapi sekutu telah menguasai sebagian yang telah Mesir kuasai. Pas Inggris masih menguasai Mesir itu diambil alih sama Italia, tapi Inggris sama Amerika telah menguasai kembali. Jerman kalah di daerah Albania itu, terus dikepung ya bagian Afrika Utara nggak salah itu. Nah sudah nggak bisa kan. Itu termasuk pemimpinnya adalah Benito Mussolini. Nah Benito Mussolini ya bingung juga mau kemana juga, ya ya kayak gitulah ceritanya. Italia itu banyak sekali juga. Nah itu karena masalah tentang penguasaan juga, sampai sekutu datang ke Italia itu. Benito Mussolini itu melarikan diri, pikirnya mau melarikan diri ke negara Swiss, tapi dia tertangkap sama seseorang gerilyawan, nggak salah itu gerilyawan, terus ditangkap, ditembak mati, terus diduidu apa, bukan diduidu dulu ya, itu pertama harus di apa ya, di dibawa ke negara dia di Italia, tapi di kota mana itu, jadi di, di apa itu namanya, di, di apa, dibersihkan dulu ya, kayak sebuah mayat dibersihkan, tapi tidak ada rasa nasionalisme sama orang-orang, karena dia telah mengkhianati atau telah apa ya, telah kehilangan kepercayaan lah. Kepercayaan itu emang mahal kataku, itu kepercayaan itu emang sulit, makanya orang tuh milik kepercayaan, karena kepercayaan itu lebih bagus, lebih penting kepercayaan itu. Italia telah kalah juga ya, sudah begitulah. Emang Italia emang sebenarnya itu Jerman, Jepang, Italia itu adalah sebuah blok poros. Yang lain itu blok lain. Ini blok poros. Italia tuh sebenarnya ikut blok poros, tapi sudah keluar dari blok poros. Italia perang sendiri. Jadi bingung kan? Kalau sebuah aliansi harus saling membantu, tapi gimana kayak gini? Italia juga begitu. Ini bukan masalah apa ya, ini emang dari dulu emang kayak gitu. Baik, kita sudah kita sudah selesai membahas Jerman. Jerman sama Italia sudah. Jepang ini ya sama aja sebenarnya ceritanya ini. Sebenarnya Jepang ini sama aja tentang Asia dan itu Asia. Kalau Jepang ini sudah menguasai sebagian Asia. Indonesia masih belum merdeka itu. Indonesia sebagian negara Asia sudah dikuasai semua oleh Jepang. Setelah itu 1945 itu terjadinya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu 1000 bukan 45 ya, 44 kalau enggak 45 enggak salah itu. Nah, itu kalau sudah menyerah kepada sekutu. Jadi yang mengambil alih lagi itu Belanda. Belanda sudah mengambil alih lagi ke Indonesia, tapi Indonesia masih apa ya, masih tetap ada karena Indonesia telah dibantu sama Jepang. Maksudnya dibantu ini bukan karena kemerdekaannya ya. Sebenarnya Indonesia itu bukan merdeka pada 17 Agustus 1945, bukan sebenarnya. Katanya orang Belanda itu dia itu mengakui pada 1949, tidak salah lagi 1949. Karena Belanda ini apa ya, tidak terima semua, karena itu memerdekakan Indonesia itu dari Jepang. Jepang telah menolong. Sebenarnya Jepang itu pinginnya ini memanfaatkan Indonesia karena untuk memperluas wilayah. Jepang kalah sama Amerika karena apa? Jepang menghancurkan Pearl Harbor Amerika. Amerika juga tidak terima karena bingung ini. Nah, Pearl Harbornya sudah hancur semua. Kan itu mahal sebenarnya, Pearl Harbor itu butuh banyak waktu loh dibuat. Nah, kalau kan begitu kan caranya. Nah, Amerika juga bingung. Orang Amerika itu harus mikir juga caranya biar bisa
buat lagi. Harus gimana? Caranya ya pembalasan. Pembalasan itu serangan di apa ya? Serangan pembalasan atau maksudnya serangan balik katanya. Tapi bukan serangan dari ini Amerika tahu perang sama Jepang di Iwo Jima. Iwo Jima rasanya itu kayak neraka juga lah Iwo Jima itu. Nah, setelah itu di sebagian Asia atau di mana itu telah menyerah kepada sekutu karena Amerika telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, begitulah ceritanya. Ya Belanda ya telah sebenarnya mengakui, bukan menyerah, mengakui kemerdekaannya ke Indonesia. Itu sebenarnya begitu. Baik, terima kasih dari pembahasan saya tentang sejarah. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat ya, comment, subscribe, and like, yes. Oke. Oke, goodbye.